Bab 3202. Tokoh kelas 3. Kesalahan bicara. Mileye wajahnya cemberut. Tampaknya gadis ini memperlakukannya sebagai adiknya sendiri. Ini tidak bisa diterima, hierarki tidak boleh kacau. Di sekitar mereka, aroma seram masih ada, tetapi lawan belum muncul. Tu melirik dingin ke sekeliling, pergi. Saat suaranya menghilang, dia melambai dengan lengan bajunya, dan tiba-tiba sebatang pedang terbang keluar. Swoosh! Di tengah pertempuran, suara sobekan tiba-tiba menggema, dan ruang ilusi langsung terkoyak membentuk celah besar. Segera setelah itu, terdengar jeritan menyayat di ujung pandangan jauh. Dengan cepat, aura menakutkan di sekitar mereka lenyap tanpa jejak. Melihat itu, penguasa ruang waktu super di samping mereka segera merasa lega. Tekanan itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika lawan itu menyerang mereka, mereka pasti tidak akan punya kesempatan untuk bertahan. Pada saat ini, kedua penguasa saling pandang. Di mata mereka tidak hanya terdapat kejutan, tetapi juga rasa putus asa. Rasa putus asa yang mendalam. Mereka sebelumnya berpikir bahwa mereka adalah master tak tertandingi, kecuali untuk beberapa orang tertentu, mereka hampir tidak memiliki lawan. Namun, saat ini mereka baru menyadari bahwa ada begitu banyak master tak dikenal di dunia ini. Mereka hanya tidak pernah berhadapan dengan tingkat ini sebelumnya. Mereka terbatas dalam wawasan mereka. Kedua orang itu mendalam menghela nafas saat mereka saling pandang, mata mereka penuh dengan kejutan dan ketidakberdayaan. Saat itu, tanpa peringatan, Mileye tiba-tiba bertanya, "Lydia, apa itu tadi?" Tu dengan tenang menjawab, "Sebuah makhluk spiritual khusus yang tinggal di sini. Kita mendekati wilayahnya. Oleh karena itu, tadi dia melakukan intimidasi terhadap kita." Mileye berkata pelan, "Begitu rupanya." Tu berkata, "Mari pergi." Setelah berkata demikian, dia langsung membawa semua orang kembali ke ruang waktu kegelapan. Tu melihat Mileye berlatih. Mileye mengangguk, "Baiklah." Dengan itu, dia duduk bersila dan mulai berlatih teknik inti ruang waktu super. Teknik inti ruang waktu super ini memiliki fungsi utama untuk memberikan pemahaman kepadanya tentang ruang waktu super, menyatu dengan ruang waktu super. Namun, bahkan jika dia telah menyatu dengan ruang waktu super, tidak mungkin melipat gandakan ruang waktu super, karena untuk melipat gandakan ruang waktu super, dia harus masuk ke dalam ruang waktu kegelapan. Ini bukanlah masalah bagi dirinya. Tu melihat Mileye yang duduk bersila di depannya, tersenyum tipis. Di sampingnya, penguasa ruang waktu super dan penguasa dunia kegelapan saling pandang, lalu pergi dengan sangat bijak. Di pinggiran alam semesta, di atas sebuah menara tinggi yang mencapai ribuan ziarah, seorang wanita berdiri dengan tenang, mantel hitamnya berkibar-kibar di udara. Di pinggangnya, ia membawa sebilah pisau melengkung. Pada saat ini, seorang pria berkedok perak muncul di belakang wanita itu. Pria bertopeng itu tersenyum sambil mencibir, "Bos, ada satu transaksi besar. 2 miliar kristal." 2 miliar, haha. 2 miliar. Wanita itu berbalik, dia juga mengenakan topeng, hanya saja dia mengenakan topeng setengah wajah, tetapi masih terlihat bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang memukau. 2 miliar. Mata wanita itu tenang, "Siapa pembelinya?" Pria itu berkata, "Klan siluman sejati." Klan siluman sejati. Kening wanita itu sedikit berkerut. Dia mendengar sedikit tentang klan siluman sejati, memiliki sedikit reputasi. Karena leluhurnya klan siluman sejati pernah berada di tepi alam semesta, dan juga mencapai sedikit ketenaran. Sejenak kemudian, wanita bertopeng itu bertanya lagi, "Siapa yang akan dibunuh?" Pria itu mencibir,
Mileye, sepertinya dia adalah dekan Akademi Guanxuan. Mileye. Wanita bertopeng itu mengernyitkan kening, dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Pria itu tertawa, "Bos, untuk urusan kecil seperti ini, aku bisa pergi sendiri." Wanita bertopeng melirik pria itu, "Menurut aturan lama, kita perlu menyelidiki terlebih dahulu." Pria itu tertawa, "Tidak perlu menyelidiki, dia bukan bagian dari alam semesta kita, dan..." Wanita bertopeng tiba-tiba berkata, "Selidiki." Pria itu tersenyum malu, lalu berkata, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Wanita bertopeng menatap ke kejauhan. Di ujung pandangnya, ada sebuah istana megah yang menjulang tinggi ribuan ziarah, berdiri tegak di tengah langit bintang. Di puncak istana, tergantung peta dunia yang sangat besar. Wanita bertopeng diam sejenak, lalu berkata pelan, "Istana Dao." Setelah pria itu pergi, dia langsung memanggil seorang tua dan bersama-sama mereka menuju alam semesta optik. Di perjalanan, pria itu tersenyum mencibir, 2 miliar kristal, sungguh transaksi besar. Klan siluman sejati ini benar-benar berani. Tua itu berkata dengan suara berat, "Jika mereka berani membayar begitu banyak kristal, sepertinya Mileye bukanlah orang biasa." Pria itu berkata dengan acuh, "Tentu saja itu masuk akal. Tapi, orang dari alam semesta kecil, meski seistimewa apapun, bisa seistimewa apa?" Tua itu merenung sejenak, lalu berkata, "Komandan, aku pikir kita harus berhati-hati. Alam semesta ini begitu besar, penuh dengan orang-orang luar biasa. Meskipun pasukan bayaran dewa kita tidak takut pada orang asing, tetapi juga..." Pria itu menggeleng, "Aku mengerti." Setelah berkata demikian, dia langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang di ujung langit. Tua itu menghela nafas dengan sedih. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di dalam ruang waktu dunia kegelapan. Pada saat ini, Mileye masih sibuk berlatih. Dia mulai mencoba melipat gandakan ruang waktu super secara perlahan, dan hasilnya sungguh memuaskan. Sekarang, dia sudah bisa melipat gandakan sebagian kecil ruang waktu super. Setelah melipat gandakan ruang waktu super, dia menyadari bahwa kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan ruang waktu yang ada di luar. Mengerikan. Itulah perasaannya saat ini, tentu saja, lebih banyak rasa antusiasme. Melipat gandakan ruang waktu super. Saat itu, Tu mendekati Mileye, memeriksanya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana rasanya?" Mileye tersenyum, "Sangat baik." Tu mengangguk sedikit, "Kepadatan ruang waktu super ini jauh lebih kuat daripada ruang waktu yang ada sekarang. Jika kamu bisa melipat gandakan ruang waktu super ini, metode lipatanmu akan menjadi lebih menakutkan. Dan apakah kamu menyadari bahwa melipat gandakan ruang waktu yang ada di dunia kegelapan membuatnya menjadi lebih sederhana?" Mileye terkejut sejenak, lalu segera mencoba. Tidak lama kemudian, dia terdiam. Karena seperti yang dijelaskan oleh Tu, melipat gandakan ruang waktu yang ada di dunia kegelapan membuatnya menjadi lebih sederhana. Mileye bingung, "Kenapa begitu, adik perempuan?" Tu dengan tenang menjawab, "Karena kamu sudah melompat keluar dari 2 lapisan ruang waktu. Secara sederhana, ini disebut sebagai penindasan dimensi." Penindasan dimensi. Mileye ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu pernah pergi ke dunia nyata ilusi?" Tu menggeleng, "Belum pernah." Mileye bertanya, "Mau pergi?" Tu mengangguk. Mileye terdiam. Dia tahu bahwa suatu saat Tu akan meninggalkannya setelah menemaninya beberapa waktu. Semua orang pergi ke dunia nyata ilusi. Mileye merenung dalam hati.
Tiba-tiba, Tu berkata lagi, aku akan pergi nanti malam. Mileye tersenyum, baiklah. Tu mengangguk ringan, kekuatan kepercayaanmu juga sangat kuat, aku bisa melihatnya, kekuatan kepercayaanmu terus meningkat setiap saat. Kamu harus belajar mengendalikan kekuatan kepercayaan ini, dan ingatlah untuk tidak terbalik oleh kekuatan kepercayaan itu sendiri. Mileye mengerutkan kening, terbalik. Tu mengangguk, ya, itu berarti terlalu bergantung. Kekuatan kepercayaan juga adalah suatu bentuk kekuatan, tetapi kekuatan ini berasal dari semua makhluk hidup. Kekuatan ini memiliki kelemahan besar, yaitu jika suatu hari kepercayaan makhluk hidup tiba-tiba runtuh, kekuatanmu akan lenyap tanpa jejak karena kekuatanmu berasal dari keyakinan mereka. Mileye mengangguk, aku mengerti. Dia tahu bahwa jika suatu hari keyakinan makhluk hidup di alam semesta Guanxuan runtuh, kekuatan dunianya akan hilang tanpa jejak. Tu melanjutkan, kekuatan diri sendiri adalah segalanya, oleh karena itu, kekuatan keyakinan manusia dapat dikembangkan, tetapi jangan terlalu tergantung padanya. Mileye tersenyum, aku mengerti. Tu mengangguk sedikit, latihan dengan baik. Mileye mengangguk dan melanjutkan untuk melipat gandakan ruang waktu super di hadapannya. Dengan usahanya yang tak henti-hentinya, ia menjadi semakin mahir dalam melipat gandakan ruang waktu super. Suatu hari, ketika sedang dalam meditasi, alis Mileye tiba-tiba merentangkan. Pada saat berikutnya, ia langsung menghilang dari tempatnya. Akademi Guanxuan. Mileye baru saja tiba di istana Guanxuan, ketika Han Li mengarahkan pandangannya ke langit di kejauhan, mereka datang mencarimu. Mileye mengangkat kepalanya dan melihat dua orang di kejauhan, seorang pria bertopeng dan seorang tua. Pria bertopeng itu tersenyum, dan walaupun wajahnya tersembunyi, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang yang tampan. Melihat kedua orang tersebut, Mileye mengerutkan kening sedikit, dan pada saat berikutnya, ia langsung muncul di depan keduanya. Kalian berdua siapa? Pria bertopeng itu memandang Mileye sejenak, lalu tersenyum, apakah kamu dekan Akademi Guanxuan, Mileye? Mileye mengangguk, iya. Pria bertopeng itu tertawa, ada yang membayar 20 miliar kristal untuk membunuhmu. Mileye menatap pria bertopeng itu, klan siluman sejati. Sangat tepat, jawab pria bertopeng itu. Mileye tersenyum, kenapa tidak bertindak? Pria bertopeng itu menatap Mileye, kamu sepertinya sangat percaya diri. Mileye dengan tenang berkata, aku melihat niat membunuh dari matamu, jadi kamu telah setuju dengan syarat yang diberikan klan siluman sejati, bukan? Pria bertopeng itu terlatih melihat Mileye, ya. Mileye mengangguk sedikit, dan pada saat berikutnya, tangan kanannya tiba-tiba meraih ke depan. Tanpa ampun, ia mengepalkan tangannya, dan ruang waktu super langsung terlipat. Mileye meluncur maju, mengayunkan pedangnya. Namun, di saat Mileye melakukan serangan, Akademi Guanxuan di bawahnya langsung menggunakan formasi besar. Melihat Mileye tiba-tiba menyerang, pria bertopeng itu tersenyum licik. Namun, pada saat berikutnya, wajahnya berubah secara dramatis karena dia menyadari bahwa serangan ini tidak sederhana. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, pria itu hanya bisa bertahan secara defensif, menyilangkan tangannya untuk menciptakan perisai cahaya besar di depannya. Dengan dentuman keras, seiring dengan serangan pedang Mileye, perisai cahaya itu hancur berkeping-keping, dan pada saat berikutnya, pria bertopeng itu terpental beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Saat ia berhenti, Mileye sudah muncul di belakangnya dan pedang telah menancap di dahinya. Pembunuhan instan. Pria bertopeng itu memandang ke kejauhan dengan ekspresi terkejut, bagaimana mungkin? Mileye berbalik dan melihat pria bertopeng itu, apa
aku terlalu lemah di matamu. Pria bertopeng itu dengan suara cemas berkata, aku adalah master ketiga di dalam pasukan bayaran guru kerajaan dewa, pemimpin utama di sudut kosmos ini. Beranikah kau menggangguku dan lihat apa yang akan terjadi? Mileye berjalan dengan santai ke depan pria bertopeng itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah anak master pedang berbaju biru, saudara Destiny tak terkalahkan, seorang pemuda pedang yang hidup untuk mencari kekuatan yang tak terkalahkan. Aku takkan takut padamu, pasukan bayaran guru kerajaan dewa. Pria bertopeng itu menatap Mileye dengan mata terbelalak. Master pedang berbaju biru, Destiny tak terkalahkan dan kultivator pedang dari pedang kekalahan, belum pernah kudengar sebelumnya. Mungkin hanya beberapa tokoh kelas 3. Mileye tetap diam. Bersambung.